Halo coding enthusiast, welcome back to Coding Bar Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Febriana, di sini sebagai instructor dari YouTube Coding Bar Indonesia. Pada hari ini, aku akan membahas penggunaan Figma untuk pemula, yang terutama buat teman-teman nih yang berminat banget mau menjadi UI UX designer atau mau belajar cara penggunaan Figma, cara mendesain yang baik, kemudian membuat wireframe yang benar, dan membuat prototyping kayak gimana sih caranya. Yuk simak video ini sampai habis. Oke, yang pertama di sini aku mau menjelaskan pengertian Figma terlebih dahulu nih teman-teman. Figma itu adalah salah satu alat desain antarmuka, pengguna atau enggak UI yang paling populer saat ini. Karena kemudahannya dalam kolaborasi dan penggunaan berbasis cloud. Kemudian, penggunaan Figma menjadi pilihan yang ideal untuk para desainer pemula hingga profesional dalam merancang wireframe, prototype, dan aplikasi atau website yang lebih kompleks. Nah, untuk pemula, memahami dasar-dasar Figma dan cara membuat wireframe adalah langkah awal yang tepat nih, teman-teman. Kayak kita tuh harus tahu dulu nih bagaimana sih cara membuat wireframe dan lain-lain kayak gitu. Dan kita juga harus bisa bedain nih apa itu wireframe, apa itu prototype kayak gitu di dalam kategori dalam mendesain kayak gitu. Kemudian kita bisa nih simak lebih lanjut fitur-fitur sama langkah-langkah yang bakal kita pakai di Figma secara mendetail khususnya dalam membuat wireframe serta bisa memahami navigasi yang ada di dalam sebuah aplikasi. Aku izin share screen ya. Oke teman-teman, sambil menunggu Figma-nya kebuka, login, aku mau menjelaskan terlebih dahulu nih. Kalau dari si Figma itu, mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali buka Figma, mungkin agak tampak lebih sedikit menakutkan ya atau membingungkan karena beberapa komponen dari fitur-fitur utamanya ada yang asing atau ada yang belum pernah melihat sama sekali, belum pernah menggunakan kayak gitu. Ini mungkin aku udah bisa share screen. Ini sebenarnya aku lagi buka project If Travel, yaitu project aku sendiri. Project ini tuh sebenarnya untuk pas aku sempro, jadi pada saat penelitian di semester 6 itu, aku mengambil tema If Travel atau Eva Travel. Itu adalah sebuah aplikasi berbasis website dalam pemesanan travel, tapi untuk traveling ke Jepang aja nih teman-teman. Ini buat kasus aku sendiri ya. Sebenarnya teman-teman kalau misalkan mau membuat desain, kalau mau lebih urut ya, kalau misalkan teman-teman mau bikin portofolio atau apa, itu tuh harus ada tahapannya. Misalkan dari teman-teman nih pakai metode design thinking, itu teman-teman analisis dulu kayak gimana sih tahap-tahapannya dari tahap empathize kayak gitu-gitu. Terus kamu juga harus tahu nih kira-kira mostly dari banyak user yang pengguna atau enggak traveler lah, bukan user tapi lebih ke traveler, karena kan kita targetnya travel kan, misalkan di aplikasi travel kita harus cari tahu dulu nih teman-teman, apakah rata-rata dari pengguna travel atau si traveler ini mereka ini lebih suka pakai website apa untuk memesan travel ke luar negeri, terutama ke Jepang. Apakah dia pakai Traveloka, Agoda, Pergi-Pergi, dan lain-lain. Nanti kamu cari tahu juga nih, masing-masing dari keunggulan aplikasi itu apa, ya kan? Nah, nanti itu kamu jadi satu tuh, dibuat mind map namanya. Ada. Pokoknya kamu jadi satu, kamu analisis dulu. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini, kayaknya aku ada deh. Nah, kayak gini. Nah, ini beberapa jawaban-jawaban dari si brainstormingnya lah, brainstorming dari beberapa user yang sudah aku tanya-tanya, kayak gitu, yang udah aku wawancara. Terus dari sini, ini ada iterasi, ada typography fitur, oke. Nah, dari kayak gini, ini kan awalnya kita analisis dulu nih. Habis itu teman-teman bikin desain. Bikin desainnya, terus di testing sama si user. Usernya ini siapa ya? Targetnya kita tadi, ke si traveler. Kalau dari targetnya mereka oke ataupun ada revisi, bisa dimasukin ke dalam fitur iterasi sini. Teman-teman bisa masukin fitur-fitur yang mereka keluh kesahkan atau mereka kasih saran, kasih kritik, masukin aja semua. Dan teman-teman harus bisa mencoba menerima sebuah masukan dari para pengguna atau stakeholder kayak gitu.
Nanti dari iterasi ini itu kan dikelompokin tuh. Kenapa kok bisa aku ada typography, ada fitur, ada desain? It's depend on the answers. Jadi tergantung dari jawaban-jawaban yang ada dari si iterasi itu. Nah, ini aku kelompok-kelompokin biar apa? Biar mudah. Biar mudah aja kalau oh ternyata aku ada kurang loh di typography, aku ada kurang loh di beberapa fitur atau ada di desain kayak gitu kayak kurangnya tuh ada di mana. Ini sebenarnya buat nganalisis kalau kamu membuat project ataupun mau menjadi UI UX designer kayak gitu. Nah, untuk saat ini aku kan mau pengenalan Figma-nya aja ya. Jadi kita bakal ngebahas si Figma, penggunaan Figma-nya terlebih dahulu kayak gitu. Oke. Okay. Nah, buat teman-teman mungkin pertama kali kali ya, buat yang pertama kali, wait ya. Ketika kita pertama kali mungkin bakalan tampak sedikit bingung dengan beberapa fitur atau sesuatu yang tersedia di dalam si aplikasi Figma ini. Kayak contohnya ada beberapa komponen-komponen penting, kayak mungkin kita bisa lihat nih beberapa komponen utama di dalam Figma. Kalau teman-teman lihat di sebelah bawah sini nih, sini deh yang kosong. Nih, ini kan ada panah ya, ada move. Di dalamnya si move tuh ada hand tool, ada scale. Terus di sini juga ada frame, ada section, ada slice. Di sini juga ada rectangle, ada line, arrow. Apakah kelihatan ya? Kelihatan kan ya? Wait, if I see like this. Oke, kelihatan. Nanti kalau nggak kelihatan mungkin aku record. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah sini ada rectangle, line, arrow, ellipse, polygon, star, image, pen, bla 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 bla. Ini namanya toolbar. Toolbarnya si siapa? Si Figma. Toolbar itu apa sih, Kak? Toolbar itu tuh sebuah alat, bilah alat yang terletak dulu tuh terletaknya di atas, guys. Dulu di Figma itu ada terletaknya di atas, kalau sekarang di bawah itu udah terupdate ya. Nah, di bagian sini tuh ada bagian move tool, itu artinya untuk pindah. Yang ini move tool itu artinya untuk pindah, yang ini kayak biasa panah untuk mendirect, direct kayak gini. Kalau yang hand tool dia lebih mudah untuk kita geser-gesernya kayak gitu. Jadi kalau yang move itu kan kalau kita geser harus pencet shift atau enggak di pakai scroll gitu kan. Pakai shift buat scroll ke atas, bawah. Kalau ke kanan kiri dia pakai shift kayak gitu. Nah, kalau di yang move itu dia tanpa pakai shift juga udah bisa, tinggal di drag aja kayak gini. Tanpa membuat si desain dari kita berubah kayak gitu. Terus di sini juga ada scale. I don't know what the scales mean. Aku sebenarnya nggak tahu sih, nggak terlalu tahu buat penggunaan si scale ini. Entahlah. Kita next dulu. Next itu ada yang kedua ini ada apa sih? Bagian frame mungkin ya. Bagian frame tool. Mhm. Nanti kalau teman-teman lihat di sini ada frame. Ini frame tuh gunanya untuk membuat menambahkan lah, untuk menambahkan dari si page, halaman page. Kamu bisa langsung klik si ini, si frame, langsung di drag kayak gini juga boleh. Atau teman-teman juga bisa pilih, kita klik frame nih. Nanti di sebelah kanan itu ada frame-frame khusus gitu loh. Ya kan? Ada untuk phone, ada untuk tablet, desktop, presentation, watch, paper, dan lain-lain. Itu terserah. It's depend on you. Mungkin di sini aku mau pakai coba iPhone 13 aja. Nah, ini adalah ukuran untuk iPhone 13, guys. Kayak gini segini. Nanti kamu tinggal langsung ngedesain aja dari si canvas ini kayak gitu. Kalau di sini kita ada rectangle, guys. Di sini ada rectangle. Rectangle ada line. Rectangle tuh buat kotak. Bikin-bikin kotak aja gitu loh. Kayak misalkan apa ya? Di sini ada gambar. Terus di sini juga bakal ada gambar kayak gitu. Kayak gini. Terus apa lagi ya? Oh, di sini juga ada line buat ngegaris
Kayak misalkan di sebuah aplikasi kan. Nanti aku tunjukin aplikasi yang udah pernah aku buat. Mana ya? Redesign kan. Oh, ini aku juga pernah bikin nih aplikasi kuis. Nah, kayak gini. Ini penggunaan si rounded nih guys. Kalau kayak gini nih penggunaan si rounded. Terus ini penggunaan si line. Ini si lingkaran kan. Terus habis itu di sini ini yang kotak ini penggunaan si rectangle kayak gini. Tinggal masukin aja. Habis itu ada shape, pen, sama text tool. Ada shape. Ini ada shape. Isinya tuh ada pen sama pencil. Ini ada teks, ini ada comment kayak gitu. Ini mungkin buat ngegaris gitu loh. Tuh buat kayak ngebentuk antara sudut dan sudut, ngebentuk garis gitu. Like this. Mungkin teman-teman yang pernah belajar desain grafik atau pakai penggunaan AI ya, apa sih itu? Bukan artificial intelligence tapi Adobe Illustrator. Nah, itu biasanya kan suka ada penggunaan yang tadi tuh kan buat bikin gambar kayak gitu. Di sini ada text tool yang dimana untuk membuat sebuah teks kayak gini contohnya. Halo, kayak gini, tinggal bikin aja. Nanti kamu bisa setting-setting semua teksnya tuh ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini ada sidebar. Sidebarnya itu khusus untuk pengeditan dari sebuah elemen atau teks yang kita masukin. Di sebelah kanan ini ada position dan lain, nanti kita jelasin masing-masing kali ya. Kayak gini mungkin, atau mau jelasin sekarang juga boleh. Di sini juga ada typography. Typography di sini tuh gunanya untuk ketika teman-teman mau mengedit nama, edit tulisan. Kayak gini, ini ada beberapa tulisan, ada font, kayak gitu terserah. Pokoknya ini gunanya untuk mengedit. Nih, ada banyak fontnya. Terus ada regular itu tuh beberapa font weight sih. Font weight tuh apa ya? Ketebalan dari si huruf ini. Ada yang mode light, ada yang mode apa lagi nih, light apple icon. Terus ada yang display weight apa nih? Weight regular, weight medium. Kayak gini deh. Rumit ya sekarang. Terus teman-teman juga bisa ngubah nih ukuran si fontnya. Kayak gitu, kayak biasa. Ini ada posisi. Nah, ini kan ada rata kiri, rata tengah, rata kanan. Tapi nggak ada rata kiri kanan, teman-teman bisa expand. Pilih yang text align justify like this. Gitu. Coba nanti kita praktekin ke teks yang panjang banget. Di sini ada fitur komentar guys. Komentar ini digunakan fitur ini digunakan ketika kamu sedang projectkan mungkin ya sama mentor kamu, atau kamu projectkan sama teman kamu. Terus mereka tuh kayak ngasih saran atau enggak ngasih beberapa pendapatnya mereka tentang desain kamu yang bisa dibilang, oh ini ada yang kurang loh kayak gitu.